Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melanjutkan kehidupan kita untuk berbakti, beramal, dan mewujudkan kehidupan yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat kelak nanti. Itu semuanya tergantung amal bakti kita masing-masing, tergantung dari apa yang kita lakukan masing-masing. Maka marilah kita berikhtiar dengan segenap upaya dan usaha yang maksimal dapat kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, sedikit hari ini kita akan membahas nilai-nilai kepahlawanan seiring dengan bagaimana atau saat ini kita memperingati 10 November Hari Pahlawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Ini tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman terdapat pahlawan-pahlawan yang telah memenuhi janjinya dengan Allah. Ayat ini menunjukkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa di antara kita ada pahlawan-pahlawan yang telah memenuhi janjinya dengan Allah. Saya akan membacakan satu kisah tentang Mus'ab bin Umar. Jika hendak ditanyakan siapakah perintis masuknya Islam di Madinah sebelum Rasulullah hijrah, maka jawabannya adalah Mus'ab bin Umar. Ia memang sahabat Nabi, pahlawan dan perintis Islam di Madinah. Atas kesungguhannya Islam tersebar luas di Yasrib, nama Madinah sebelum Islam, sehingga memungkinkan Nabi diterima dalam hijrahnya. Mus'ab lahir di Mekah dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Orang tuanya mendidiknya dengan royal dan manja, tapi fanatik terhadap kepercayaan jahiliyahnya. Postur tubuhnya gagah, tegap, dan simpatik. Ia sangat menyayangi pakaian yang serba. Dia sangat menyenangi pakaian yang serba indah dan mahal. Banyak orang menyenanginya, terutama gadis-gadis Arabia. Tapi demikian ketika umurnya makin bertambah dewasa, ia sering mendengar pembicaraan tentang berkumpulnya orang-orang di Bukit Sofa, di rumah Arqam bin Abi Arqam, mendengarkan pengajian tentang Islam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mus'ab, pemuda yang cerdas dan serba ingin tahu, mencoba pergi ke Bukit Sofa. Ia tertarik dan masuk Islam.
ketika itu pengikut Nabi masih sangat sedikit. Jamaah rahimakumullah. Meski secara sembunyi-sembunyi ia masuk Islam, tapi akhirnya banyak orang yang tahu ibunya Funas bin Malik, wanita yang diketahui sebagian masyarakat Makkah, marah mendengar anaknya masuk Islam. Sang ibu bahkan mengancam bila Mus'ab tidak mau melepaskan keislamannya akan dikurung, tidak akan diakui lagi sebagai anaknya, dan akan diusir dari rumahnya. Mus'ab, pemuda yang sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dengan mantap berkata kepada ibunya, "Wahai bunda, Ananda telah menyampaikan nasihat kepada bunda lantaran Ananda sangat mencintai bunda. Karena itu bersaksilah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Sang ibu marah. Bukan main, ancaman pun mulai dijalankan. Mus'ab dikurung selama beberapa waktu lamanya. Dalam masa pengurungan itu, ia mendengar para sahabat Nabi sedang melakukan hijrah ke Habsyah. Jiwa Mus'ab berontak. Ia ingin ikut pula ke Habsyah. Dari itu, ia mencari berbagai upaya sehingga berhasil keluar dari kurungan ibunya. Lari menjumpai Nabi untuk ikut ke Habsyah, Ethiopia sekarang. Kaum muslimin hijrah ke Habsyah karena kebencian dan teror kafir Makkah makin mengganas. Karena itu Rasulullah meminta para sahabatnya pergi ke Habsyah. Tapi ternyata negeri ini menolak kehadiran kaum muslimin, kendati pun tidak sekasar Mekah. Terpaksalah kaum muslimin kembali ke negeri asalnya, menerima penindasan lebih dahsyat. Tak terkecuali Mus'ab yang telah diusir dari rumahnya dan tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Tapi demikianlah Mus'ab tetaplah tabah. Segala kemewahan hidupnya yang dialami selama ini ditinggalkan secara sungguh-sungguh. Pernah suatu hari ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, Mus'ab datang dengan pakaian usang dan penuh tambalan. Melihat perubahan yang mencolok itu, Nabi menghiburnya dengan tulus ikhlas sembari berkata, "Dulu saya melihat Mus'ab tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Tapi kemudian ia lepaskan semua kesenangan itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Jamaah rahimakumullah. Mus'ab kemudian menjadi duta. Kebencian kafir Mekah kepada Nabi dan sahabatnya makin memuncak. Sebaliknya di luar Mekah seperti Madinah, nama Nabi mulai banyak disebut-sebut dengan baik. Selama di Madinah memang sering diguncang perang saudara yang berkepanjangan. Mereka sudah muak terhadap peperangan dengan segala akibatnya. Kini mereka rindu sekali kepada kedamaian, dan ajaran yang dibawa Muhammad SAW adalah jawaban satu-satunya. Kebetulan waktu itu datang musim ziarah ke Ka'bah. Penduduk Madinah pun datang sesuai dengan tradisi mereka sambil melakukan upacara sesembahan bagi dewa-dewa mereka. Jamaah rahimakumullah, Mekah sudah dijadikan tempat untuk melakukan tradisi spiritual pada masa itu, tetapi bukan ketauhidan, tapi sudah menyimpang dari tradisi-tradisi para nabi terdahulu, tapi sudah mereka melakukannya dengan upacara-upacara sesembahan yang dilakukan. Nah, di tengah-tengah upacara tradisional itu, keluarlah 12 orang dari mereka pergi ke Bukit Aqobah. Di sana mereka bertemu dengan Nabi dan bersumpah tidak akan mempersekutukan Allah dan meninggalkan semua pekerjaan yang tercela.
Peristiwa itu dikenal dengan Baitul Aqobah I. Mereka kemudian kembali ke Madinah. Rasulullah lantas menugaskan Mus'ab menyertainya dengan tugas pokok mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Penunjukan Nabi itu tentu telah melihat pribadi Mus'ab yang teguh dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Otaknya yang cerdas, pengetahuannya yang luas, khususnya keislaman, ibadahnya yang tekun, amaliyah yang cukup, serta akhlaknya yang mulia. Madinah di waktu itu masih sedikit pemeluk Islam, hanya meliputi orang-orang yang melakukan Baitul Aqobah. Tapi demikian, karena itu tugas dakwah, apapun beratnya tantangan mesti dihadapi dengan jiwa yang tabah dan penuh tawakal kepada Allah. Belum setahun di Madinah, Mus'ab telah melaporkan kepada Rasulullah di Mekah bahwa orang-orang yang mengikuti Islam sudah berlipat ganda. Bahkan di antara mereka akan datang menemui Rasulullah dalam jumlah yang besar. Seperti disampaikan Mus'ab kepada Rasulullah, maka pada tahun atau bulan Zulhijjah, penduduk Madinah dari berbagai suku dan kabilah datang berziarah ke Baitullah dalam jumlah yang besar. Dan seperti waktu kedatangan sebelumnya, di tengah-tengah ziarah itu sebanyak 75 orang di antara mereka pergi meninggalkan kemah-kemahnya menuju ke lereng Bukit Aqobah di tengah malam pekat dan secara sembunyi-sembunyi. Di suatu tempat yang ditentukan, bertemulah mereka dengan Rasulullah. Beliau ditemani Abbas bin Abdul Muthalib. Dalam pertemuan yang sangat rahasia itu, mereka bersumpah untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan dan meminta agar Rasulullah berkenan datang ke Madinah dengan jaminan mereka sendiri. Jamaah rahimakumullah, mendengar kebulatan tekad mereka, Nabi berkata, "Aku adalah dari golongan kamu dan kamu dari golonganku. Karena itu aku akan tetap memerangi siapa yang kamu musuhi dan akan berdamai dengan siapa yang kamu ajak damai." Peristiwa penting kedua ini dikenal dengan sebutan Baitul Aqobah kedua. Jamaah rahimakumullah, diakui tidak semua penduduk Madinah mau menerima Islam yang disampaikan orang kepercayaan Rasulullah, Mus'ab. Ini memang sunatullah. Di sebelah ada orang yang suka, tentu ada pula orang yang tidak suka. Di segi lain, tugas Mus'ab cuma sekedar menyampaikan dakwah Islam. Mereka mau menerima atau tidak adalah urusan Allah. Jika mendapatkan hidayah, tentu akan menerima ajakan Islam. Jika tidak, tetap kafirlah mereka. Suatu hari di sebuah kebun milik Bani Zafar, Mus'ab dan Sa'id bin Zuara duduk-duduk di sana bersama kawan-kawannya yang telah sama-sama masuk Islam. Suasananya sangat akrab. Hal ini mengundang Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Huzair, dua orang pimpinan dua kabilah di Madinah yang masih musyrik marah. "Coba kau temui Mus'ab dan Sa'id yang datang ke daerah kita dengan tujuan agar orang-orang kita yang jembel merendahkan keluarga kita. Peringatkan dan gagalkan usaha mereka selanjutnya," perintah Sa'ad kepada Usaid. Usaid lalu pergi memperingatkan Mus'ab dengan garang. Sebaliknya, Mus'ab menjawabnya tenang. "Maukah Anda duduk sebentar saja mendengarkan apa yang selama ini saya sampaikan kepada penduduk Madinah? Jika Anda menyukai pembicaraan saya percaya tentu Anda akan menerimanya. Tapi jika tidak, saya pun dengan rela akan menghentikan semua kegiatan saya." "Baik, kalau begitu ini betul-betul tindakan yang perwira dan adil," balas Usaid masih dalam kemarahannya, sambil menancapkan tombaknya ke tanah persis di depan Mus'ab. Mus'ab lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maksudnya.
dan perlahan-lahan wajah Usaid yang galak, menantang, tertunduk, pasrah, mengakui segala kesalahannya selama ini. Ia akhirnya masuk Islam dalam bimbingan Mus'ab dan kembali menemui temannya Sa'ad bin Mu'ad, menyampaikan segala pengalamannya bertemu dengan duta Rasulullah Mus'ab bin Umair. Demi mendengar laporan jujur dari teman setianya, Sa'ad pun ikut masuk Islam, dan dengan Islamnya kedua tokoh kabilah itu, maka seluruh anak buah mereka masuk Islam semua. Hingga demikian makin meratalah orang-orang Madinah yang memeluk Islam. Satu keislaman yang sangat tulus keluar dari sanubarinya yang paling dalam, sehingga sulit dicari bandingannya. Kelak Rasulullah sampai menggelari mereka kelompok Ansor, kelompok orang-orang penolong bagi kaum yang meninggalkan kampung halamannya di Mekah demi Islam. Jamaah rahimakumullah, pahlawan Uhud. Tatkala Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, Islam menjadi lebih cepat tersebar kemana-mana. Kenyataan ini menimbulkan rasa iri dan dendam yang dalam bagi kafir Mekah. Mereka sampai meninggalkan kepahlawanannya dalam bentuk fisik. Mereka meningkatkan perlawanannya dalam bentuk fisik, perang. Dan Nabi terpaksa harus menghadapinya di medan perang, sehingga terjadilah perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin. Dengan kekalahan di perang di Badar, dendam kusumat musyrik Mekah makin mendalam. Mereka menuntut balas kepada Nabi, dan Nabi terpaksa menghadapinya di Bukit Uhud yang dikenal dengan Perang Uhud. Di medan perang ini Nabi memperhitungkan segala kemungkinan yang bakal terjadi bila musuh menyerang. Dari itu setiap kelompok diaturnya sedemikian rupa dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Dan untuk menghadapi medan yang berat itu, maka Nabi menugaskan Mus'ab memegang panji-panji Islam. Genderang perang berbunyi, babak pertama pasukan Islam menang. Hal ini membuat pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di belakang di atas bukit hanyut dalam kegembiraan kemenangan. Mereka turun ke bawah mengejar musuh yang lari ketakutan. Tindakan demikian itu jelas menyalahi aturan Nabi sebagai panglima perang. Akibatnya musuh segera memutar taktiknya, menggempur dari belakang hingga pasukan Islam porak-poranda. Banyak prajurit Islam berguguran, tak terkecuali Mus'ab, pembawa panji-panji Islam. Seperti diabadikan oleh berbagai penulis sejarah, dalam perang Uhud, Mus'ab tampil dengan semangat dan keberanian yang sangat tinggi. Ketika ia sedang maju terus mendesak musuh, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, Ibnu Qudaimah, menerjang Mus'ab, menjabat tangannya hingga buntung. Bendera Islam yang dibawanya jatuh. Tapi Mus'ab yang telah putus tangan kanannya segera bangkit dan meraih bendera Islam dengan tangan kirinya. Ia maju dengan bendera di tangan sebelah. Melihat ia masih tetap tegar, si penunggang kuda itu menjadi beringas. Diterjangnya Mus'ab dan dengan pedang yang masih dipenuhi darah segar dibabatnya tangan kiri Mus'ab sampai putus. Bendera Islam jatuh lagi. Kaum muslimin panik lagi. Mus'ab mencoba bangkit kembali dengan dua tangan yang sudah putus. Itu dicobanya untuk meraih bendera dari bawah hingga berkibar lagi. Tapi lagi-lagi keberingasan Ibnu Qudaimah mengakibatkan Mus'ab jatuh tersungkur bersama benderanya. Ia gugur sebagai pahlawan sejati. Jamaah rahimakumullah, Nabi berduka setelah perang usai. Nabi bersama para sahabat yang masih hidup kemudian memeriksa para syuhada yang berguguran menghiasi bumi Allah. Nabi sangat berduka. Air matanya berlinang menyaksikan sahabat-sahabat pilihannya gugur seperti Mus'ab, Hamzah dan lain-lain.
Ketika memandang jasad Mus'ab, air mata Nabi makin membasah. Kabab bin Urat yang menyertai Nabi dalam inspeksi itu melukiskan keadaan sebagai berikut. Kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah dengan mengharap keridhoannya semata, hingga pahala dari Allah ditetapkan. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia, seperti Mus'ab yang gugur di perang Uhud. Tak sehelai kain pun yang menutupinya selain burdah yang bila ditempatkan di atas kepalanya terbuka kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutup kakinya terbukalah kepalanya. Rasulullah kemudian bersabda, tutuplah di bagian kepalanya dan bagian kakinya tutuplah dengan rumput zikir. Dan sambil terus memandang jasadnya, Rasulullah berkata, ketika di Mekah dulu tak seorang pun yang kulihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu, tetapi sekarang rambutmu menjadi kusut masail, hanya dibalut sehelai burdah. Rasulullah kemudian membaca ayat seperti yang tersebut, waman minal mu'minina rijalun sodaqu ma'ahadullaha alaihi. Al-Ahzab 23. Di antara orang-orang yang beriman terdapat pahlawan-pahlawan yang telah memenuhi janjinya dengan Allah. Jamaah rahimakumullah, kisah heroik dari Mus'ab bin Umar bisa kita aplikasikan saat ini. Di saat tidak ada perang, di saat tidak ada permusuhan, yang ada adalah bagaimana kita mempertahankan akidah kita, bagaimana mempertahankan jamaah kita dengan meramaikan masjid. Kita menjadi pahlawan-pahlawan subuh, kita menjadi pahlawan-pahlawan Jumat, kita menjadi pahlawan-pahlawan sholat 5 waktu. Itu saja saya kira sudah cukup untuk bekal bagi kita. Kita menjadi pahlawan marbot masjid, di mana orang-orang menghindari, di mana orang-orang tidak peduli. Itulah pahlawan-pahlawan bagi kita. Menurut saya pahlawan adalah bukan saja orang yang mengangkat senjata, tapi pahlawan adalah melakukan sesuatu di mana orang lain tidak mau melakukan. Itulah nilai-nilai kerelaan, pengorbanan, dan perjuangan yang sejati, di mana tidak ada sorotan kamera, di mana tidak ada orang yang menghargai, tapi mereka tekun untuk melakukan, dan itu semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh, dengan ibadah yang tulus. Maka kalau di rumah kita ada pahlawan-pahlawan sejati kita, yaitu orang tua kita, yaitu keluarga kita yang senantiasa mendorong, mensupport kita, istri, anak-anak, itu adalah pahlawan-pahlawan kita. Kalau di kantor adalah ada atasan, ada pimpinan, itulah pahlawan. Mereka yang memberikan restu, mereka yang memberikan tanda tangan. Di tengah-tengah masyarakat ada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, mereka yang berkorban untuk kemajuan masyarakatnya. Mereka tidak peduli bahkan dicaci maki, mereka tetap tulus. Inilah sebenarnya pahlawan, makna kepahlawanan yang harus kita tumbuhkan. Kita jadikan diri kita adalah pahlawan kebaikan, di mana kita berpeluang untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan, kita tetap tegar, kita tetap kokoh, kita tidak tergoda untuk melakukannya, tapi kita tetap istiqomah di dalam kebenaran. Itulah sejati pahlawan yang harus kita wujudkan. Maka dengan kita mempertahankan akidah kita dan menjaganya, menjadi pejuang amal soleh, insya Allah kita akan menjadi pahlawan di dunia dan menjadi pahlawan di akhirat kelak. Nama kita akan harum sekalipun kita bukan orang yang besar, kita orang biasa-biasa, tetapi dengan amal soleh kita akan dinilai sebagai pahlawan, syuhada, sebagaimana mereka yang telah berjuang dalam medan pertempuran, dalam medan perjuangan yang sulit. Semoga kita dapat menyerap nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan kita sekalian,
dengan nilai-nilai kerelawaan, dengan nilai-nilai kepatriotisme, sehingga kita akan termasuk golongan yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.